Berikut ini saya akan memberi gambaran tentang klaster budaya atau hunian orang-orang Belanda, orang Tionghoa, orang Arab, dan orang Betawi. Silahkan disimak video berikut ini. Ini adalah kota Batavia yang dibangun selama 30 tahun, mulai tahun 1620 sampai tahun 1650. Warga yang paling utama dan bisa tinggal di dalam kota yang dikelilingi oleh tembok ini adalah orang Eropa, Tionghoa, Arab. Dan ketiga suku bangsa ini hidup dengan leluasa di dalam kota Batavia. Sedangkan orang pribumi tidak boleh ada di dalam kota Batavia. Gambaran kota yang begitu indah yang dibaca oleh orang-orang sekarang itu nyatanya adalah sebuah kota yang tidak sehat, tidak layak sebagai kota karena sering membawa penyakit. Dan oleh Gubernur Jenderal Dendels dibongkar dan dipindah ke kota yang lebih selatan lagi, namanya Weltevreden. Juga orang-orang pribumi tidak boleh tinggal di dalam kota Weltevreden tersebut. Orang-orang pribumi ini mayoritas adalah orang-orang Betawi. Jadi mereka hidup di luar kota. Pada tahun 1934 dikembangkan lagi kota Batavia ini menjadi lebih ke selatan dan mencaplok yang sekarang menjadi Jatinegara dan sekitarnya. Dulu disebutnya Meester Cornelis. Perkembangan kota Batavia ini justru ada suatu hal yang sangat menarik, adalah adanya kelompok etnik yang tetap bertahan. Kalau kita amati, klaster Belanda ini ada sekitar 7 lokasi. Yang pertama di Kota Tua, kedua di Gambir, kita masih lihat di lapangan Banteng dan Monas banyak bangunan-bangunan Belanda, bahkan juga berkembang terus ke Menteng, ke Tanah Abang Bukit, ke Bukit Duri, Manggarai, dan juga ada di daerah Polonia Jatinegara. Sedangkan klaster Tionghoa, Anda bisa melihat daerah Glodok, Tiang Bendera, Malaka, Sawah Besar, Pasar Baru, Senen, dan Jatinegara. Lantas klaster Arab itu ada di sekitar Pakojan, Krukut, Tanah Abang juga ada, di Kuitang juga ada, di Gang Pedati dekat Jatinegara juga ada. Sedangkan klaster Betawi sekarang juga masih kita bisa lihat, terutama di daerah Condet, Serengseng Sawah, Kemayoran, Tanah Abang, dan Jatinegara. Klaster ini akan saya coba juga beri gambaran secara detail. Klaster Belanda itu pola huniannya terutama sebelum abad 18 adalah dalam bentuk kota dengan jalan yang lurus-lurus. Garis padan bangunannya itu 0. Artinya pinggir got langsung tembok bangunan
atau rumahnya itu sendiri. Tetapi setelah abad 18, GSB 0 ini tidak digunakan lagi karena orang-orang Belanda ini sudah menerima kondisi tropis bagian daripada kehidupannya. Sehingga GSB-nya itu dimundurkan antara 5 sampai 10 meter. Jadi berhalaman luas. Sedangkan klaster Tionghoa, pola huniannya itu jalannya berbelok-belok, labirin lah kalau kita sebut, dan membelakangi sungai. Letak rumahnya berdempetan. Lain dengan klaster Arab. Klaster Arab ini pola huninya justru tidak kentara. Saya juga bingung ya. Tapi hanya ditandai dengan sebuah masjid. Sedangkan klaster Betawi, di klaster Betawi ini jalan berbelok-belok tapi panjang sekali. Rumah-rumah orang Betawi ini saling berjauhan. Klaster Belanda, ciri bangunan dan pola huniannya tetap ada, masih eksis. Tetapi justru masyarakat pendukungnya sudah punah. Jadi banyak rumah-rumah Belanda, tapi yang tinggal di situ atau pemiliknya di situ bukan Belanda lagi. Klaster Tionghoa, ciri bangunan dan pola huniannya sudah memudar. Tetapi masyarakat pendukungnya justru tetap banyak. Bahkan perkembangan kemudian, rumah-rumah Tionghoa ini penduduknya tidak lagi berusaha untuk mempertahankan bentuk arsitekturnya karena tidak lagi ingin mencirikan etnik Tionghoa karena mereka lebih merasa bagian daripada Indonesia. Klaster Arab, ciri bangunan dan pola huniannya tidak ada dan masyarakatnya sampai sekarang masih banyak. Klaster Betawi, ini klaster yang sedang berusaha berkembang terus tetapi juga mendapat tantangan zaman. Ciri bangunan Betawi ini sebenarnya sudah semakin langka ya. Bahkan juga banyak orang-orang Betawi sendiri tidak lagi menempati bangunan rumahnya dalam bentuk arsitektur tradisional Betawi. Mereka memilih modern.